Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi dengan Ibu Siti Aisyah pada pelajaran kita kali ini. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan materi IPS kelas 8 semester ganjil, yaitu sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ibu harap selalu sehat dan tetap semangat ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa tetap melakukan 5M, protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh TV UPI, edukasi generasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu berharap sekali setelah kalian menyimak video ini, kalian mampu 1. Menunjukkan sebaran penduduk ASEAN pada peta tematik. 2. Membandingkan keadaan penduduk negara-negara ASEAN. Dan 3. Menganalisis tabel komposisi penduduk negara-negara ASEAN. Pembelajaran yang Ibu sampaikan kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1. Data yang Ibu peroleh dari Sekretariat ASEAN. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran ini. Yang pertama kita bahas adalah negara kita, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas seluruhnya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 1.916.906,77 km persegi. Dengan luas tersebut, potensi sumber daya manusia Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 270.203.900 jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dinamika penduduk. Nah, apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kelahiran atau natalitas. Yang kedua, faktor kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, faktor perpindahan penduduk atau migrasi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara atau urutan keempat di dunia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk Indonesia dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk Indonesia adalah 139,5 jiwa per kilometer persegi. Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Dikenal juga dengan istilah transmigrasi. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk atau population density adalah jumlah penduduk di suatu wilayah berbanding dengan luas wilayah tersebut. Semakin besar angkanya, maka semakin padat wilayah tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka semakin renggang penduduknya. Kepadatan penduduk Indonesia tahun 2019 adalah 139,5 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Kelahiran dan imigrasi bersifat menambah, sedangkan kematian dan emigrasi bersifat mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia di tahun 2019 adalah 1%. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan sebagainya. Mayoritas penduduk Indonesia
bermata pencarian sebagai petani. Tingkat pertumbuhan ekonomi real adalah tingkat di mana produk domestik bruto atau PDB suatu negara berubah, tumbuh dari satu tahun ke tahun lainnya. PDB adalah nilai pasar dari sebuah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Tahun 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai 4.135,57 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% per tahun. Pembahasan berikutnya adalah sumber daya manusia Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2019 berjumlah 459.500 jiwa dengan kepadatan penduduknya 79,7 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduknya 3,9%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah bahasa Melayu, juga bahasa Inggris, dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12%, dan disusul Kristen dengan jumlah 9%. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak bumi dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Par, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negaranya adalah tekstil, makanan, serta bahan-bahan bangunan. Di Brunei antara lain darat, udara, sungai, laut. GDP atau Gross Domestic Bruto Brunei Darussalam sebesar 13,47 miliar US dollar dan pertumbuhan ekonominya mencapai 3,9% per tahun. Selanjutnya, sumber daya manusia Filipina. Pada tahun 2019, penduduk Filipina sebesar 108.274.300 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,6% per tahun dan kepadatan penduduk 79,7 jiwa per kilometer persegi. Etnis mayoritas penduduknya adalah Filipino, yaitu campuran Melayu dan Spanyol. Kemudian ada lagi Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut di Filipina adalah Katolik Roma, sekitar 80%, Kristen Protestan, 11%, Islam, 5%, terdapat di Pulau Mindanao, Pulau Palawan, dan Pulau Sulu, dan Buddha, 2%. Ada juga suku asli, agamanya kurang lebih 2%. Penjajahan Spanyol tahun 1520 sampai 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Di antaranya, 1. Orang Filipina sebagian besar beragama Katolik, kecuali suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan, yang sebagian besar beragama Islam. Yang kedua, banyak terjadinya perkawinan antara orang-orang Spanyol dengan suku bangsa Melayu, yang disebut orang mestis, atau disebut juga orang Filipino. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina juga bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Pada umumnya, rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, telah terjadi pergeseran yang mencerminkan dari meningkatnya pendapatan sektor industri. Hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, dan ikan. Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh RI,
International Rice Research Institute dan telah menemukan jenis padi yang tahan hama wereng dan angin, yaitu jenis IR36 dan IR38. Pada tahun 2019, GDP Gross Domestic Product Filipina 376,8 miliar US dollar dan pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina sebesar 6%. Berikutnya, sumber daya manusia negara Kamboja. Penduduk Kamboja tergolong berjumlah sedikit di Asia Tenggara, yakni 16.289.300 jiwa. Padahal pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, yaitu 1,9%, dan kepadatan penduduknya 90,0 jiwa per kilometer persegi. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok, sekitar 100.000 Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Sebelum Khmer Merah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975, orang-orang Tiongkok atau orang-orang Khmer memainkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan politik di Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki negara Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluh lantakkan sektor industri. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi serta telekomunikasi juga menjadi penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok. GDP, Gross Domestic Product, Kamboja telah mencapai 27,09 miliar US dollar. Dan rasio pertumbuhan PDB-nya adalah 2,1%. Selanjutnya adalah sumber daya manusia negara Laos. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos tahun 2019 berjumlah 7.123.100 jiwa, dengan pertumbuhan 1,6% per tahun. Dan kepadatan penduduknya 30,1 jiwa per kilometer persegi. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% beragama Kristen, dan sisanya lain-lainnya. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos. Adapun bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, Vietnam, dan Prancis. Etnis bangsa yang banyak ditemukan adalah Laosian, sekitar 60%. Ada juga suku gunung, 35%, dan suku lainnya hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggiran sungai. Orang Mao dan Yao, keturunan dari Tiongkok, ada di bagian selatan. Banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Ekonomian pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama Provinsi Siang Kuang dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor negara Laos adalah biji timah, kapas, kayu, kopi, kapur barus, dan kulit hewan. Sedangkan kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kehidupan, di antaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. GDP atau Gross Domestic Product Laos mencapai angka
$2.534,90 Rasio pertumbuhan PDB 7,1% per tahun, tertinggi dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya. Pembahasan kita selanjutnya adalah sumber daya manusia Malaysia. Penduduk Malaysia kurang lebih 32.581.400 jiwa pada tahun 2019 dan pertumbuhannya adalah 0,6% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu kurang lebih 50%, orang Tiongkok 37%, India 11%, dan sisanya adalah Eurasia dan keturunan bangsa lainnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Namun, bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam. Kemudian ada juga Buddha 12%, Tiongkok atau Taoisme 7%, sisanya Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Undang-undang di Malaysia banyak mengambil hukum yang diterapkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, Malaysia dikenal juga dengan hukum rajam, hukuman gantung, bagi orang yang melanggar hukum yang berat. Hukuman tersebut diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan negara Malaysia. Perekonomian utama Malaysia juga tergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Diversifikasi pertanian atau usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian belum banyak dilakukan penduduk. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja digunakan berasal seperti dari Indonesia. PDB atau Produk Domestik Bruto per kapita tahun 2019 negara Malaysia adalah 11.414,21 dan rasio pertumbuhan PDB adalah 4,3% perubahan tahunan. Demikian tadi pembahasan kita mengenai sumber daya manusia di negara-negara anggota ASEAN yang membahas yang pertama tadi kondisi penduduk negara-negara ASEAN, yang kedua perekonomian negara-negara ASEAN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.